Jadi kegiatan ini akan kita lakukan pada beberapa kegiatan berikutnya. Mungkin yang pertama saya sampaikan, nanti kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi peluang investasi ekowisata di Taman Wisata Gunung Meja. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dari komunitas Komari, apakah sudah ada? Himpunan Komari, apakah sudah ada teman-teman? Ya, terima kasih. Saya memastikan apakah sudah, dan kita akan melanjutnya. Mungkin saya akan memberikan sedikit informasi bahwa kegiatan kita ini ada beberapa kegiatan yang sudah dilalui. Yang mungkin dari tadi, yang pertama itu kegiatan dari UMKM Eco Green Expo. Teman-teman semuanya bisa melihat di lantai sebelah kiri kanan saya, dan juga ada kegiatan Papua Barat Travel Fair, dan kemudian juga ada Fun Games, dan juga kegiatan tadi sudah berlangsung pada kegiatan penukaran uang tahun emisi 2022. Nah, hari ini, pada siang hari ini ya, kita akan dihadiri oleh komunitas Komari yang akan memberikan kita seputar informasi sosialisasi peluang investasi ekowisata di Taman Wisata Gunung Meja. Nah, untuk itu, untuk tidak berlama lagi, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk narasumber hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bank Indonesia yang sudah mengajak jadi mungkin saya cerita sedikit terkait perkumpulan Komari Papua. Komari Papua ini lahir dari sebuah aksi-aksi solidaritas untuk lingkungan, hutan, dan kemanusiaan. Kurang lebih kita sudah berada 13 tahun dan juga 3 kali berganti nama. Jadi mulai dari solidaritas kemanusiaan, kemudian jadi komunitas muda Manokwari, itu karena masih komunitas, dan sekarang menjadi lembaga LSM yang namanya Perkumpulan Komari Papua. Komari Papua sendiri bergerak di isu-isu lingkungan di Manokwari. Ada dua isu yang kita coba fokus. Pertama terkait sampah dan juga Gunung Meja. Salah satu keberhasilan Komari Papua yaitu mendorong program Manokwari Nol Sampah, dan itu konsep dari kita yang hari ini Pemda Kabupaten Manokwari ambil ya. Itu pertama. Yang kedua, kita fokus di Gunung Meja, dan di Gunung Meja itu kurang lebih kita advokasi sudah 13 tahun. Terakhir kemarin kami coba merancang sebuah acara yang namanya Forestival TWA Gunung Meja 2022. Kebetulan ada sekretaris saya di depan saya, ada ini contoh bajunya kemarin yang event Forestival. Terkait Gunung Meja sendiri, di zaman Belanda itu Gunung Meja menjadi hutan yang fungsinya untuk hidrologis, fungsi tata air, mengatur air. Di tahun 80 dia berubah fungsi menjadi Taman Wisata Gunung Meja. Setelah itu di tahun 90 lewat peraturan pemerintah atau Kepmen nomor 5 tahun 1990, dia menjadi Taman Wisata Alam Gunung Meja. Terkait ekowisata, di dalamnya ada kurang lebih 5 yang bisa menjadi daya tarik untuk kita mendorong program ekowisata. Ya, pertama, di dalam ada Tugu Jepang sebagai aset sejarah. Jadi sejarah buat turis-turis khusus yang hobi bagaimana menjadi sejarah dan lain-lain, itu salah satunya. Yang kedua ada Tugu Jepang, Goa Jepang, Goa Jepang, dan juga bukan hanya Goa Jepang, di dalam sendiri ada goa-goa alam, kurang lebih ada 22. Yang ketiga sebagai hutan pendidikan. Yang keempatnya fungsi keindahan. Dan yang kelima itu di dalam itu banyak aset Perang Dunia Kedua yang masih tertinggal. Ini bagian sebenarnya potensi yang bisa diangkat sebagai objek wisata bagi kaum pendidikan, yang berpendidikan, dan juga masyarakat umum pada luar. Oleh karena itu Komari coba mengadvokasi mulai dari kurang lebih 13 tahun tadi
bikin seminar, ada kampanye, ada seruan selebaran, terus ada apa lagi? Petisi. Dan petisi itu berhasil sampai di Jokowi. Akhirnya dari Kementerian Kehutanan memberikan bantuan itu camping ground. Karena memang satu misi Komari itu membangun camping ground. Karena kita melihat bahwa keselamatan Gunung Meja itu akan selamat apabila kita bangkitkan pagar hidup. Apa itu pagar hidup? Pagar hidup itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Mereka kalau terberdaya di dalam, maka mereka akan menjaga kelestariannya. Nah, oleh karena itu di tahun 2018 kita buat satu festival yang berujung lahirlah petisi. Itu festival pohon dengan kampanye gerakan Bapak Asuh. Jadi kita coba mengorganisir masyarakat di sekitar kawasan menjadi bapak asuh dari pohon-pohon yang ada di sekitar halaman rumah mereka. Dan kita memberikan reward dalam bentuk uang, satu keluarga 500.000 untuk menjaga hutan-hutan yang ada di sekitaran situ. Dari event itu melahirkan petisi yang pada saat itu kami bersama kawan-kawan dari Silva PC Unipa mengantarnya ke Jakarta, bertemu dengan salah satu direktur ekologi dan wisata di KSP, yaitu Abang Abed Nego Tarigan. Jadi aspirasi ke Jokowi itu kita kasih lewat situ dan aspirasi itu sampai di tangan Jokowi. Akhirnya bantuan camping ground itu datang. Jadi dari festival pohon itu ada beberapa aspirasi yang kita dorong sebenarnya. Yang pertama itu melihat luasnya Gunung Meja dengan dijaga oleh 4 orang Polut itu tidak cukup. Makanya kita coba, salah satu aspirasinya kita mendorong penambahan Polut, penerimaan Polut untuk bagaimana pengawasan Gunung Meja. Terus kedua, pemagaran. Jadi pemagaran Gunung Meja. Harapan kita itu kalau ada pagar tembok begitu di daerah-daerah yang masyarakat sudah tempati, mungkin belum tidak masuk menjarak begitu. Karena hemat kami tidak hanya kita melakukan seminar dan lain-lain, tetapi kita juga bantu pengawasan untuk areal itu. Nah, kami melihat bahwa tingkat kebutuhan akan kayu bakar itu berdampak kepada keberadaan Gunung Meja itu. Itu pertama. Yang kedua, pada musim matoa. Musim matoa itu hutan Gunung Meja itu terancam karena pasti dong tebang pohonnya ambil buahnya gitu. Akhirnya Komari coba berdiskusi dengan BKSDA Capung Manokwari. Akhirnya kita sama-sama mendorong lahirnya MMP. Itu masyarakat mitra Polut yang ada di sekitar kawasan yang hari ini bersama-sama dengan BKSDA menjaga Gunung Meja. Terus ada kelompok ibu-ibunya juga, yaitu kelompok tani hutan Gunung Meja. Itu ada 3 kelompok. Ada kelompok tani hutan Insipuri, ada kelompok tani hutan Ayambori, dan juga kelompok tani hutan Susweni. Mungkin di kesempatan hari ini karena terkait dengan UMKM, mungkin BI mungkin juga bisa memberikan perhatian buat kawan-kawan di 4 kelompok yang tadi ada di Gunung Meja itu. Dalam hari ini MMP dan juga kelompok tani hutan, karena mereka juga ada punya kerajinan-kerajinan sebenarnya yang bisa didorong untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi mereka, masyarakat di sekitar kawasan itu. Nah, mungkin seperti itu saya secara garis besar. Nanti kita akan tambahkan ketika forum ini berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ditanyakan nih kepada kakak yang sudah ada di depan ini dari komunitas Komari. Jadi kita boleh sharing-sharing dan mungkin ada pertanyaan boleh disampaikan. Terburu-buru saya tidak memperkenalkan nama. Jadi nama saya Valen Baransano. Biasa dipanggil Dr. Allen. Itu nama gaul waktu di kampus. Mas Pak, Abang Valen aja kali ya? Iya. Abang Valen. Nah ini Bang Valen, itu tadi kan di Gunung Meja itu pasti mungkin saya cerita dulu ya pertama datang ke sini. Jadi saya kan kebetulan saya perkenalan dulu diri ya. Tadi saya belum perkenalan, tapi saya sudah berdiri sini, mohon maaf. Jadi perkenalkan, nama saya Rido Panjaitan. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Kelautan dan sekarang ini sudah semester 7. Dan hari ini saya adalah mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia
dan hari ini boleh diundang atau dipercayakan sebagai MC pada sore hari ini. Nah, untuk Kakak Valen nih, pertama datang saya ke Manokwari kan, saya kebetulan sama teman-teman saya dari kampus di Gunung Meja itu, teman-teman boleh dong ajakin saya ke Gunung Meja, saya bilang. Karena sebelum saya datang ke Papua Barat ini, waktu di kampung di Medan, saya sudah mulai searching apa saja yang menjadi objek wisata di Manokwari ini, termasuk Taman Wisata Gunung Anak Beza ini yang saya perhatikan. Nah, tapi saya perhatikan sepertinya saya pernah pergi sendiri ke taman itu, sepertinya ditutup ya pagarnya itu. Nah, saya coba tanya teman itu kenapa sih ditutup, itu bukannya menjadi salah satu tempat wisata yang boleh menghasilkan atau membangun mulai dari mungkin dari segi perekonomian yang ada di Papua Barat ya. Oh iya, dulu itu katanya aktif, tapi sekarang sudah tidak dibuka lagi karena banyak sekali di situ orang-orang yang sembarangan, misalnya mohon maaf ya, yang mabuk di sana gitu. Atau juga sampah-sampah sekarang di sana sudah makin banyak. Mungkin saya ingin bertanya kepada kakak nih, itu kita sudah bebaskah ke sana mulai sekarang ini? Dan mungkin apa saja yang harus kita benahi supaya Taman Wisata Gunung Meja ini semakin terawat dan boleh teman-teman yang ada di sini bisa menggunakan itu sebagai bahan untuk menunjang mungkin dari pemasukan mereka. Jadi apakah itu tempat itu sekarang sudah bebas untuk umum? Mungkin demikian itu dulu ya untuk diskusi kita. Terima kasih, boleh dijawab. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Gunung Meja sendiri kurang lebih di tahun 2012 itu Komari pernah melakukan aksi pembersihan Gunung Meja. Itu tahun 2012 itu kita mendapatkan sampah sekitar 8 truk. Nah, itu hemat kami itu Gunung Meja itu dulu bersih, tetapi ketika lahir Provinsi Papua Barat, ibu kotanya Kabupaten Manokwari, dengan ledakan penduduk toh otomatis kan sampah juga meledak gitu. Nah, dengan waktu itu bagaimana sistem pengolahan sampahnya yang kurang baik, akhirnya Gunung Meja menjadi salah satu tempat buang sampah yang paling aman. Karena kan masyarakat kita ini kan malas tahu, jadi kadang sampah mereka dikasih ojek bawa langsung masuk ke dalam. Nah, oleh karena itu waktu itu kami coba surati BKSD untuk bagaimana kita pagar dulu, karena sampai hari ini kan pengelolaannya itu agak telat, karena dari Kementerian Kehutanan sendiri kurang lebih ada 14 UPT. Jadi ada kalau uang 1 miliar bagi 14 kan pasti ada program-program prioritas yang tidak bisa dijawab. Nah, oleh karena itu coba kami kemarin mendorong Forestival itu untuk bagaimana ada satu forum kolaborasi begitu untuk Gunung Meja. Nah, kemarin respon Bupati, Forestival akan menjadi agenda tahunan. Harapan saya itu dari tanggapan Bupati seperti itu menindaklanjuti untuk bagaimana lahirlah forum itu supaya menjadi satu forum kolaborasi untuk bagaimana melihat pengembangan Gunung Meja ke depan dari sisi wisata alam tetapi juga kelestariannya gitu. Terus mungkin kawan-kawan, satu lagi yang tadi saya lupa, Gunung Meja sendiri ada slogannya. Slogan itu diciptakan oleh senior kami, mantan ketua cabang, kepala cabang BKSD Kabupaten Manokwari itu jantung hijau di tengah kota Injil, yang disebut kalau bahasa Biak bilang apa, Green Heart in Bubble Town. Nah, itu kemarin menjadi slogan utama dari kegiatan Forestival kami. Karena kalau mau bicara Gunung Meja ini, saya waktu masih kuliah, saya dari Fakultas Kehutanan, waktu masih kuliah aktif sekali di organisasi himpunan mahasiswa kehutanan se-Indonesia, yaitu Silva PC Unipa. Itu dari Silva itu hampir saya sudah keliling Indonesia, dan di Indonesia ini tidak ada hutan yang virgin yang ada di tengah kota, itu cuma ada di Manokwari. Oleh karena itu dengan kesempatan ini mungkin saya belum ada pertanyaan, mungkin saya kasih harapan saya buat BI juga. Silakan Bang Farel. Kemarin saya lihat banyak sekali reward yang diberikan dari BI buat beberapa organisasi yang ada. Kalau boleh, kelompok tani hutan Gunung Meja itu juga terlibat di masa depan, supaya mereka juga terbuka untuk mau jaga, karena ada reward dari bank gitu. Masyarakat kita ini kan kalau diperhatiin pasti dong akan mau konsentrasi untuk tujuan-tujuan macam menjaga Gunung Meja dan bagaimana mau pemberdayaan dan lain-lain. Tapi kalau tidak diperhatikan kan dan cuek, ya sudah, hutan itu habis, begitu.
mungkin itu. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman dari peserta, silakan waktu ada kesempatan yang ingin bertanya. Ya, terima kasih. Boleh. Perkenalkan, nama saya Ainun, mahasiswa Universitas Papua Teknik Informatika, di sini sebagai anggota GMI. Oke Kak, jadi saya mau tanya, itu kan untuk wilayah Papua Barat sendiri itu terkenal dengan angkat, Raja Ampat itu sangat terkenal. Nah, menurut Kakak, gimana caranya supaya tempat wisata Gunung Meja itu bisa bersaing seperti Raja Ampat, gimana supaya masyarakat Indonesia tuh nggak cuma tahu bahwa Papua Barat ini cuma ada Raja Ampat aja yang bagus, tapi ada juga wisata Gunung Meja di Papua Barat di Manokwari. Ya, terima kasih. Sangat bagus. Jadi mungkin kalau menurut hemat kami, saya ini dulu menjadi volunteer Greenpeace Indonesia waktu zaman kuliah. Greenpeace bisa terkenal itu karena kampanyenya. Up, Kepulauan Naurinya tidak. Jadi mungkin untuk singkatnya itu kebijakan saja deh. Kalau pemerintah mau, pasti situ akan jadi objek yang akan dikenal dan bisa kirim event ke situ, makanya orang akan tahu dengan sendirinya, orang akan datang sendiri begitu. Jadi begitu adik. Mungkin kalau dari kakak terkait kebijakan. Karena dulu Indonesia punya Bali, padahal Bali apa sih? Cuman Ibu Berti mau ke Bali untuk destinasi wisata di Indonesia, Bali. Akhirnya brandnya kalau Indonesia pasti Bali untuk wisatanya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ke sini ketika Jokowi bicara ekowisata, semua orang bicara ekowisata. Ketika Jokowi bilang UMKM, semua orang bicara UMKM. Jadi itu kembali kebijakan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, kita berikan dulu bagi teman penanya kebijakan yang akan dilakukan ya. Baik, mungkin masih ada lagi dari teman-teman. Ya, silakan. Mahasiswa ekonomi dan bisnis dari Universitas Papua. Saya juga selaku ketua penerima beasiswa Bank Indonesia yang GMI. Di sini saya mau bertanya. Pertama-tama saya mengapresiasi dari anak-anak kami yang boleh peduli terhadap perkembangan ekowisata yang ada di Papua Barat, di mana kami tahu bahwa Papua kaya akan wisatanya, bagaimana kita membutuhkan orang-orang seperti kakak dan profesional itu, dan bagaimana bergerak dari bawah untuk menunjang kekayaan yang ada di Papua. Kita tahu sendiri Papua punya pesaing itu bukan antar daerah sebenarnya, mungkin dunia, dan semua itu tahu. Pertanyaan saya di sini, apakah ada keterlibatan atau kolaborasi yang datang dari hati baik, mungkin dari individu baik petinggi kami atau yang meluasnya pemerintah, apakah ada perhatian khusus untuk mendukung atau membackup kakak dan teman-teman dari Komari Papua tersebut? Ya. Jadi Komari ini kurang lebih 13 tahun berdiri. Kita tidak pernah memakai uang pemerintah. Itu keluar dari saku kita. Jadi di Manokwari ini, Komari kami coba membuat kampanye-kampanye itu mulai dari sekolah, ke rumah, termasuk person-person, orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh muda di Manokwari ini. Jadi setiap event kita itu mereka yang membiayai. Mungkin kemarin ketika Festival itu ada bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi dan juga Balikpanda, terus dengan Ikatan Motor Indonesia serta Ikatan Rimbawan dan Alumni Kehutanan Unipa. Nah, dari bantuan. Jadi kemarin kita buat kegiatan dengan angka 76 juta untuk festival sebesar itu. Kata orang-orang nanti lebih ramai katanya. Tapi bukan saya bilang, itu dia yang bilang. Nah, dengan saya melihat bahwa namanya event itu sebenarnya tidak mahal, tergantung orientasi panitianya. Dan sampai hari ini, Komari dengan Perda Sampah nomor 12 tahun 2016, bayangin.
Satu pikir tergantung bagaimana komunikasi politiknya kita saja. Karena di daerah ini kita harus juga bicara profesionalisme, ya, tetapi badan sebelah harus sedikit ke politik. Terus kalau ada dari Vekon, kurang lebih berapa tahun lalu itu ada De Silva, ada kerjasama dengan BEM Vekon, ada sempat retreat di Gunung Meja. Itu kami bagian sebenarnya. Jadi untuk edukasi, kampanye dan juga advokasi itu kita melibatkan hampir semua mahasiswa Unipa, karena kami background juga dari Unipa. Gitu. Atau mungkin dari Mas Farel sendiri masih ada mungkin pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada kita semua sebelum kita mengakhiri di kegiatan sosialisasi khususnya untuk Taman Wisata Gunung Meja ini, atau mungkin pesan dan kesan supaya kita tetap berjaga dan supaya tetap berkesinambungan untuk memelihara Gunung Meja. Yang terakhir dari saya, kemarin ini cuma alat kecil. Kalau kita bergerak sendiri, tidak mungkin mimpi kita pelestarian TWA itu akan sukses. Kemarin masih sangat butuh kawan-kawan semua untuk bagaimana bersama-sama mengedukasi sehingga apa yang menjadi cita-cita dari pengembangan Gunung Meja sebagai kawasan wisata dan juga menopang ekonomi masyarakat di sekitar kawasan yang nantinya juga untuk masyarakat Kabupaten Manokwari itu bisa terlaksana apabila kawan-kawan kita bersama begitu. Jadi mungkin pesan terakhir saya, mari tong bergerak, tong gerak terus dan gerak bersama. Terima kasih. Salam lestari. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mas. Bagi yang penanya tadi, kita akan memberikan souvenir untuk itu untuk maju ke depan. Tadi dengan Mas Sinji dengan kakak tadi boleh mengambil tempat di depan. Baik, waktu dan kesempatan kepada kakak penanya tadi. Ya, dokumentasi boleh ya. Kita berikan dulu sekali lagi aplaus untuk teman-teman kita yang menerima hari ini. Tahan Kak, lihat sini. 1. Sebelumnya saya ingin memberikan ILL dulu ya sebelum kita berjalan ke acara selanjutnya. Kalau saya boleh panggil Papua Barat, boleh dijawab dengan torang bisa ya? Semua bisa ya? 1, 2, 3. Papua Barat. Sekali lagi Papua Barat. Oke, masih semangat. Nah, hari ini acara selanjutnya, namun ini sangat acara yang sangat untuk menarik ya nanti, karena kita akan masuk di acara edukasi konservasi penyu. Nanti boleh saya menyapa